orang itu kan seorang perempuan lebih memilih orang yang mapan ketimbang orang yang tidak mapan misalnya. Logis mas. Iya. Realistis itu. Iya. Karena perempuan kan juga butuh Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam mas Saudari. Iya. Oke, selamat datang di Hodari Podcast Mas Susnan ya. Saya Ya. panggil Mas Susnan. Siap mas. Oke, bagaimana tadi perjalanan ke sini? Alhamdulillah lancar. Lancar. Oke. Oke. Saya dengar bahwa Mas Susnan ini adalah salah satu mahasiswa motivator anak muda dan ini adalah merupakan luar biasa ya, menjadi anak muda, menjadi motivator, apalagi dalam bidang dunia asmara, Wah. percintaan. Anak muda banget ya mas. Anak muda banget. Oke, bisa diceritakan bagaimana Mas menjadi seorang motivator hal seperti itu? Iya iya. Sebenarnya ini mas, apa namanya? Saya kan basically-nya itu orang yang suka mengedukasi lah istilahnya itu begitu. Jadi kayak hidupku kalau tanpa edukasi itu kayak seakan-akan hambar aja gitu ya. Kayak nggak ada maknanya di dalam hidup. Nah makanya juga mumpung saya juga anak muda dan juga saya kan apa ya istilahnya tuh ya merasakan yang dirasakan oleh anak-anak muda pada umumnya kan gitu. Pastinya seperti itu. Makanya akhirnya saya tuh pengen setidaknya juga mengedukasi soal asmara juga Iya. ya. Soal cinta, soal apapun begitu. Kalau di Instagram biasanya juga edukasi soal ini sih biasanya intelektual ya termasuk juga cinta. Ya salah satunya cinta ini juga akan saya tekuni juga maksudnya saya juga suka dengan dunia ini gitu karena ya anak muda banget gitu loh mas. Oke, ngomong-ngomong ini masalah dunia asmara, masalah dunia cinta. Ini mengapa harus mencintai? Karena mencintai itu sakit sebenarnya. Kalau melihat dari fakta yang anak muda sekarang itu. Wah, benar-benar mas. Banyak anak galau gitu ya. Iya iya iya. Ya sebenarnya gimana ya? Kalau dibilang sakit, memang ada potensi sakit kan mas ya. Maksudnya ya memang itu kan potensi, tapi kita itu kan bisa menyikapi itu dengan baik. Artinya kalau potensi kan berarti ada potensi yang lain juga. Potensi apa? Potensi baik gitu. Potensi kebahagiaan. Nah, itu kan juga tidak boleh kita lupakan. Artinya ya walaupun itu ada potensi sakit, tetap kita akan bisa merasakan potensi bahagia. Ketika apa? Ketika dengan orang yang tepat, Mas. Oke. Gitu. Oke, ketika Mas Susnan ini misalnya ini menulis satu cerita misalnya, cerita galau, apa itu sudah pernah dialami atau memang mendengar dari teman-temannya misalnya? Misalnya ada temannya bercerita, "Mas, saya itu galau." Akhirnya sampai membuat status yang baik, terus dengan puitis yang luar biasa begitu. Iya, pernah. Ya, biasanya yang rame memang soal asmara, Mas ya. Selalu ada banyak yang komen gitu. Jadi ya memang pasarnya itu pasar anak muda lah. Gitu. Jadi pernah ya soal cinta, mengedukasi, maksudnya pernah tuh merasakan ketika kan apa ya, dunianya kan media sosial. Jadi walaupun kita nggak kenal dengan orang itu, kadangkala kan kisahnya itu kan terbagi. Nah, di sana kadangkala itu saya juga merasakan itu gitu. Saya juga mengalami perasaan galau juga, sehingga akhirnya saya juga akan membuat apa ya istilahnya itu tulisan-tulisan yang itu bisa mengedukasi. Biasanya saya menyentuh, oh ini loh kok kondisinya, keadaannya. Nah, baru saya ngasih seharusnya bagaimana sih kalau bercinta kayak gitu. Oke. Kira-kira ada nggak cinta yang sesungguhnya yang memang benar-benar oh ini pura-pura mencintai, atau ini nggak mencintai dan sebagainya? Adakah kata-kata ungkapan yang puitis seperti itu? Ada mas. Jadi pernah juga biasanya di story Instagram juga itu kan berbicara soal bagaimana sih orang kayak karakteristiknya orang itu bisa benar-benar mencintai kita gitu kan. Apa yang harus kita lihat begitu? Apakah hanya sekedar
tatapan mata, kan tidak bisa gitu. Kita butuh mengenali dia, kita butuh tahu pemikirannya, kita harus tahu sikapnya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya kita juga harus tidak cinta buta gitu. Artinya kita juga harus paham dengan objek yang akan kita cintai. Gitu, Mas. Oke. Sekarang itu kan anak muda kan luar biasa. Tantangan pacaran, asmara dan sebagainya. Ini tuh kan apalagi ada platform baru seperti TikTok dan sebagainya kan sudah diekspresikan di sana tentunya kan ya. Apa sih sebenarnya seseorang itu, anak muda itu, sehingga bisa mengekspresikan di sana, padahal antara tulisan dan video itu kan sangat berbeda kan ya. Kalau misalnya Mas ini kan jatuh cinta misalnya, jatuh cinta terus ekspresi nulis walaupun dia tidak mencintai Mas misalnya, Mas Susnan misalnya. Oke. Tetapi Mas Susnan ini mencintai. Hal-hal seperti itu bisa nggak ditulis dengan bentuk puisi atau kata-kata yang indah misalnya? Bisa, Mas. Karakteristik tulisan saya kan biasanya ada kalau A gitu kan. Tadi ada iramanya juga gitu. Yang juga saya sampaikan juga. Jadi dalam artian saya juga akan membuat tulisan itu gitu. Apalagi saya sendiri juga pernah merasakan itu. Jadi maksudnya mungkin dalam artian kalau mencintai dia tidak mencintai gitu ya. Nah, kadang-kala kan memang kita itu istilahnya itu ditakdirkan mencintai itu kan kadang juga ada yang tidak membalas itu. Nah, itu kadang-kala kita juga harus punya self controlnya juga, Mas. Nah, karena kan kalau kita nggak terkontrol itu biasanya sakitnya tuh sakit banget ya. Sakit banget, terus juga kita sampai tidak bisa mendefinisikan ini sakit apa gitu kan. Dikatakan sakit tapi tidak kelihatan gitu kan. Jadi akhirnya kita itu butuh sesuatu yang alat kontrol itu tadi, self control itu tadi. Jadi untuk menahan diri ya supaya tidak terlalu galau gitu kan. Karena memang tanpa disadari walaupun kita itu mencintai, ya kadang-kala memang orang lain tidak bisa mencintai kita begitu. Oke. Ada nggak kira-kira yang memang itu kan mencintai kan sakit luar biasa ya, sakit tidak berdarah, hanya perasaan hati yang luar biasa misalnya Tidak yang bisa ada diungkapkan dengan kata-kata ini sakit apa gitu. Tiba-tiba sakit gitu iya. aja. Ketika mencintai misalnya ini temannya mencintai, sangat mencintai misalnya, ada introspeksi diri nggak? Oh saya itu jelek, nggak pede, mengapa sih mencintai dia? Insecure bahasa nah, insecure-nya sekarang itu. Ya, insecure itu ya. Tidak percaya diri itu ya. Itu bagaimana? Ya, itu sangat sangat dirasakan oleh masa muda sekarang, Mas. Jadi ya kata-kata insecure itulah yang akhirnya kemudian terbumingkan oleh kata-kata itu, terviralkan ya. Karena ya memang insecure itu akan bisa membuat kita itu semakin sakit gitu sebenarnya. Tapi memang kita butuh waktu sebenarnya, Mas. Kita juga butuh waktu untuk gimana sih kita itu lebih mengenal diri kita. Akhirnya kan ada hikmahnya lah ya. Jadi oh ya sih saya itu orangnya seperti ini begitu. Saya memang sih kurang tampan misalkan ya. Saya kurang keren, saya kurang ini itu dan sebagainya. Oke. Boleh itu dirasakan, tetapi jangan sampai ini itu sampai berkepanjangan, Mas. Sampai kita tuh tidak produktif, kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa aktivitas lainnya. Nah, sehingga ya waktunya tuh eman-eman. Apalagi masa muda kan masa yang keemasan gitu ya. Masa yang seharusnya itu digunakan untuk masa depannya dia. Karena ada masa tua, ada masa karir yang kita itu harus mengejar itu gitu. Nah, memang boleh kita itu insecure tapi jangan sampai berlebihan dan juga harus tahu batas waktunya, Mas. Oke. Gitu. Luar biasa. Oke, kadang begini, realitasnya sekarang itu kan kalau sudah mencintai, itu apapun dilakukan, status, misalnya story misalnya, terus kemudian status di Facebook, puisi, semuanya pun dilakukan. Padahal
dia itu tidak mencintai dan tidak menghiraukan. Itu kan seakan-akan tulisan-tulisan hal seperti itu kan sia-sia untuk Ya. ditulis. Padahal cuma Yang itu ditarget nggak iya, yang ini ya. ditargetkan itu nggak kena itu kan rata-rata orang seperti itu sekarang. Padahal itu kan salah satu strategi utama memang ya kita kenyamanan itu kan paling utama. Benar. Kenyamanan itu sehingga menimbulkan rasa cinta, Betul. kebersamaan. Itu apa sih sebenarnya yang sekarang itu yang pernah dialami Mas Usnan ini? Eh, mungkin sementara ini masih terbaca sih Mas kalau Iya. saya. Masih tersampaikan ya. Iya. Kadang-kala memang orang itu butuh pelampiasan sih Mas. Butuh pelampiasan, butuh mengungkapkan apa yang dia rasakan. Nah, itu yang memang harus kita wajari sih sebenarnya pada anak muda, karena anak muda kan kadangkala sama orang tua juga kadang nggak ada kedekatan sehingga tidak ada media untuk menyampaikan perasaan. Nah, itu yang membuat mereka itu akhirnya ya pokoknya saya lakukan lah untuk gimana caranya saya menyinggung anak itu gitu kan. Pokoknya saya update status, saya bikin kata-kata puitis walaupun dia menghiraukan. Nah, sebenarnya kadang itu kita kan nggak tahu dia menghiraukan atau enggak gitu. Kadangkala ada sekarang itu zamannya ini Mas, akun fake gitu. Jadi ada dua akun yang dia di mana dia kadangkala kan mengkepoi diri kita. Nah, itu sehingga mungkin boleh kita mencurahkan itu boleh Mas. Tapi tetap kita balas dengan perbaikan diri. Nah, itu. Jadi balas dengan perbaikan diri dan boleh kita itu menampilkan diri kita dengan perbaikan itu tadi. Jadi kita menyibukkan diri untuk perbaikan. Nah, kita boleh tuh sengaja untuk menampilkan diri kita kepada anak yang sudah menyanyikan kita gitu ya bahasanya. Nah, itu boleh kita tampilkan. Maksudnya, oh kita ini loh, aku itu sukses gitu. Dalam artian ya dalam artian supaya orang itu tahu bahwa kita itu bukan sejelek apa yang dia pikirkan gitu. Targetnya hanya sebatas itu ya Mas, bukan sampai sombong dan sebagainya. Jadi sebatas memuaskan perasaan itu tadi. Oke. Ini kan sekarang itu biasanya rata-rata kalau mencintai itu kan sulit untuk mengungkapkan, malu untuk mengungkapkan, terus dilampiaskan ke berbagai media, Facebook, terus Twitter dan sebagainya, apalagi di Instagram ya. TikTok juga TikTok paling rame. Ada yang X centang itu kan biasanya cerah-cerahannya. Iya, hal seperti itu kan adakah enggak yang memang cinta secara Islami? Misalnya dalam artian bahwa saya ingin pacaran secara Islami misalnya. Kita pacaran tapi secara Islami. Nah, itu memang kan sudah diatur ya Mas ya, secara syar'i. Nah, kita juga harus sebagai anak muda harus care nih dengan agama kita gitu kan. Dalam artian ya kita harus benar-benar mengkaji soal itu. Sebenarnya kalau konsep pacaran itu Mas ya, itu kan pacaran itu kan bahasa sebenarnya, cuman istilah. Sebenarnya hampir sama dengan ta'aruf gitu secara bahasanya. Dalam artian itu tuh pengenalan. Nah, pengenalan dalam artian kita itu mengenal siapa sih. Nah, dalam artian begitu. Tapi selama ini kadangkala orang-orang menganggap pacaran itu sebagai mohon maaf ini ya kayak perzinahan gitu ya. Jadi cenderung pacaran itu perzinahan gitu. Padahal secara istilah itu pacaran itu cuma pengenalan. Itu aja. Nah, tinggal bagaimana prakteknya gitu kan. Nah, soal Islam kan juga diperhatikan itu. Diperhatikan dalam artian, bagaimana sih kamu itu berpacaran itu tadi, mengenal ta'aruf itu tadi. Ya kamu harus paham sikapmu itu harus bagaimana kayak gitu Mas. Jadi benar-benar diperhatikan ya, tidak boleh sentuhan dulu kayak ya. Kemudian kita harus mentaati agama, aturan-aturannya, perintah Allah. Kita harus bareng-bareng ke masjid. Nah, itu kan juga salah satu media-media untuk supaya kita tuh tetap ingat dengan Tuhan kita gitu. Oke. Sekarang itu kan banyak orang itu menggunakan media sosial. Benar.
terutama dalam bidang ta'aruf. Kadang betul. orang itu kenal di Facebook, di Instagram, oh ini kok cantik ya, lebih baik ta'aruf. Itu kan ta'aruf secara LDR lah istilahnya, hal Oh seperti ya. itu. Ini kan belum bisa ketemu, saling mengungkapkan rasa cinta, Wah, saling ingin bertemu dan sebagainya. Menurut Mas Husnan ini melihat situasi hal seperti itu, gimana? Apakah cinta hanya ya kalau ketemu dia misalnya jelek, wah kabur aja sih. Yang penting sudah di eman misalnya kan banyak realitas seperti itu iya, kan iya. ya. Ghosting kalau Iya, bahasanya. Jadi udah di chat duluan, wah ini nggak jadi ya, Nggak ada. itu ditinggal. bagaimana Mas? Sikap saya. Iya, anak muda itu memang eh, jangan sampai terbutakan oleh pasangan. Dalam artian, boleh kita itu ada rasa cinta, tapi kita juga tidak boleh buta akan olehnya. Artian kemasannya misalkan bagus, ya belum tentu kan dia juga bagus gitu. Tetap kita harus mengenali orang itu. Nah, kalau di dalam agama itu harus ada medianya. Medianya siapa? Orang gitu. Atau para ustadz gitu ya, atau pemuka agama, atau orang tua kita. Dalam artian harus ada orang lain. Untuk apa? Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan itu. Jadi kita tetap harus bisa untuk mengenal. Jadi jangan sampai kita cuma terlena cecetan saja gitu Mas. Jangan sampai. Karena apa ya istilahnya tuh kalau kita itu memang serius untuk pacaran ke jenjang pernikahan, ya memang harusnya itu dipikirkan baik-baik. Karena tanpa disadari pernikahan itu lebih kompleks nanti permasalahannya itu pasti gitu. Oke. Sekarang kan berita yang sangat luar biasa kan. Ada pernikahan Ria Ricis dengan Wah. Rian Teguh itu. Melihat itu kan apa ya, orang-orang itu kan banyak melihat bahwa itu kan cinta luar biasa. Terus nggak pernah bersentuhan, orangnya baik. Adakah kira-kira di zaman sekarang hal seperti itu, Mas? Melihat kondisi dan situasi seperti Mbak Ricis itu? Oh, selain Mbak Ricis tentunya Iya. ya. Kan Mbak Ricis juga masa sekarang ini. Iya. Ada Mas, masih ada. Masih ada. Oke. Ya, saya sendiri pun juga insya Allah akan mempraktekkan itu ya. Maksudnya insya Allah ada karena juga sekarang itu sebenarnya ada di media sosial itu yang ta'aruf begitu. Kita walaupun tidak bertemu secara langsung itu bisa kita itu ada mediasinya dan kita bisa ke jenjang pernikahan gitu. Dalam artian kita harus benar-benar bisa mengenal sikapnya dengan orang tua, sikapnya dengan masyarakat, dengan orang lain lah istilahnya itu begitu. Jadi pasti ada itu. Oke. Dari segi kata-kata ini, Mas, dari segi puisi dan sebagainya itu kan bisa orang itu mengikuti. Misalnya, Nah, saya mencintaimu dengan Bismillah misalnya. oke. Itu kan banyak sekarang karena Ya, kata-kata hal seperti itu. Atau saya mencintaimu dengan 99 bahasa misalnya. Atau banyak kata-kata seperti itu kan. Apa sih yang sebenarnya sehingga orang perempuan itu termotivasi dan mencintai ketika mengungkapkan kata-kata itu. Misalnya Mas Husnan punya kata-kata aku mencintaimu dengan sepenuh hati misalnya. Ada nggak taktik dari kata-kata untuk memperluluh seorang perempuan misalnya? Wah. Ada Mas. Sebenarnya ini juga kita harus paham karakter yang kita tuju Mas. Dalam artian pasangan yang akan kita tuju. Misalkan dia kalau memang anaknya itu suka membaca gitu ya, atau dia lebih ke visual. Nah, itu kita harus tentukan dulu nih. Anaknya lebih suka visual atau cuman tulisan. Nah, kalau tulisan ya kita buat seindah mungkin. Jadi bagaimana kita itu ada iramanya juga, ada kalau A nyambung ke A gitu. Jadi ada sesuatu yang itu memang kita kemas secara baik gitu. Jadi ada juga kadangkala ini kan aku tikung doamu sepertiga malam kayak gitu-gitu. Nah, itu kan memang tujuannya kan ini Mas, apa untuk mendapatkan seseorang gitu kan.
Nah, itu juga perlu dikemas, memang perlu dipikirkan, perlu untuk kita itu tulis gitu. Nah, kalau visual kadang-kala kita walaupun tanpa orangnya nih, kita misalkan nggak pede, boleh itu cuman gambar, video gitu. Nah, kemudian ada suaranya aja atau tulisannya itu bisa. So, sekarang kan lagi ngetren gitu. Jadi akhirnya bisa lebih diterima lah oleh orang lain itu. Oke. Kayak gitu. Oke, ini kadang sekarang realitasnya itu kan kalau saya lihat bahwa kadang orang yang lebih mapan, kaya, suka pamer misalnya kalau di TikTok mobil apa begitu kan. Terus di Facebook mobil apa kan orang melihat oh ini lebih mapan lah daripada puisi terus puisi Ya. terus bagaimana ada menyikapi perbedaan ini Mas? Karena orang itu kan seorang perempuan lebih memilih orang yang mapan ketimbang orang yang tidak mapan misalnya. Menurut Mas ini bagaimana? Logis Mas. Realistis itu. Iya. Karena perempuan kan juga butuh kehidupan ya setelah pernikahan begitu. Ya, pasti mereka butuh ini Mas, apa status dari si laki-laki Mas. Jadi memang justru itulah akhirnya laki-laki itu harus bekerja keras Mas. Bekerja keras ya, bersungguh-sungguh. Nah, disitulah akhirnya yang membuat perempuan itu pasti takjub dengan kerja keras kita, karena kita itu menunjukkan bahwa kita itu bertanggung jawab ya, secara ekonomi, secara finansial itu tadi. Kemudian juga kita bertanggung jawab atas kehidupan setelahnya itu. Jadi benar-benar memang ya logis dan realistis begitu. Pasti perempuan lebih menyukai laki-laki yang mapan, karena itulah yang juga akan membuat dirinya sejahtera, bahagia ketika berumah tangga begitu ya. Jadi memang ya laki-lakinya yang harus memang kerja keras. Kerja keras ya. Sebagai laki-laki. Biar tidak menjadi alasan laki-lakinya itu malas-malasan gitu Mas. Oke, sekarang itu kan luar biasa ya, tantangannya luar biasa. Kadang mohon maaf, kadang yang laki-laki itu jelek tapi kaya. Terus istrinya biasanya cantik ya. masih muda. Banyak gitu aja, banyak gitu. ya. Ada yang memang istrinya cantik, suaminya ganteng, istrinya ya kadang nggak cantik. Kadang kan kebalikan, kadang istrinya yang mungkin yang tajir, yang kaya, itu sehingga orang-orang yang tampan, orang yang tidak punya apa-apa, hanya mengandalkan 99 puisi misalnya, itu kesankan minggir toh. Ya, betul. Minggir terus enggak dapat yang cantik. Itu kan banyak realitas sekarang kan. Kalau melihat ada yang nikah sama orang yang ganteng, orang yang cantik, orang yang tua dan sebagainya. Apakah perlu Mas sebagai seorang anak muda itu melihat dalam konteks kemapanan seseorang atau misalnya melihat dari konteks ketampanan, kecantikan dan sebagainya. Kan memang lebih sedikit sih sebenarnya kalau kita lihat suaminya cantik, ganteng, istrinya cantik. Itu sedikit, tapi rata-rata itu suaminya jelek, mohon maaf ya, suaminya jelek, istrinya cantik. Banyak gitu. Kalau kita jalan-jalan di kalau Surabaya di Tunjungan atau di mall itu banyak realitas yang itu pasangannya itu lo kok begini, kok begitu gitu. Ya memang ini banyak sekali. Ini triknya anak muda yang pertama nggak kaya, nggak ganteng. Itu misalnya anak muda sekarang, pertama itu nggak ganteng, terus nggak mapan, biasa-biasa aja. Sehingga apa sih yang mau dilakukan mencintai seseorang itu sudah naif misalnya, ragu misalnya. Ada triknya untuk sehingga orang bisa mencintai itu Mas. Pertama sebenarnya yang dicari oleh seseorang itu kan berbagai macam variasi Mas. Ada yang itu memang dia itu mencintai ya berdasarkan seleranya masing-masing, standarnya masing-masing. Ada yang fisik ya sebagai titik utamanya, ada yang agama sebagai titik utama, ada yang dia kenyamanan sebagai titik utama, ada yang pemikiran, ada yang karakter ya. Ada yang memang kebaikan-kebaikannya. Nah, seperti itu. Jadi memang banyak sekali
orang-orang itu yang memiliki standarnya masing-masing gitu. Nah, sehingga ini yang sebenarnya yang perlu dipikirkan baik-baik ya. Dalam artian kalau misalkan fisik nih, kita pikirkan fisik ini apakah bisa kekal gitu ya di dunia ini? Apakah akan selamanya cantik? Apakah selamanya tampan gitu? Kita juga memikirkan itu. Nah, makanya ini juga perlu diketahui terlebih dahulu, Mas, terkait dengan standar-standar dari anak muda itu sendiri begitu. Kadangkala sebatas ya udah deh pokoknya nyaman gitu. Padahal kadangkala oke, dia bisa memberikan kenyamanan gitu, Mas ya. Tapi sikap dia kepada orang lain itu kadangkala tidak baik gitu. Itu ada realitas yang seperti itu. Makanya standarnya itu memang benar-benar harus setidaknya itu baik gitu secara agamanya, pemikiran dalam agama, tujuan itu. Nah, makanya tips-tipsnya itu mungkin dengan anak muda yang memang selainnya itu dia walaupun nggak tampan gitu ya, nggak tampan, walaupun dia itu insecure dengan dirinya, kamu tonjolkan kelebihan dirimu. Karena apa? Karena setiap manusia, setiap insan itu sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kamu cari begitu. Itu yang harus kamu ketahui. Nah, sebagai dirimu sendiri, ya kamu seharusnya kan tahu dengan itu. Nah, makanya kadang anak muda itu tidak mengenali dirinya sendiri, Mas, itu. Jadi akhirnya dia sulit untuk untuk mengetahui kelebihannya. Jadi seakan-akan kekurangan terus karena melihat orang lain seperti ini, akhirnya kita tidak fokus dengan diri kita. Nah, kadang-kala kita akhirnya pengen tampan, kita akhirnya beli produk-produk yang ilegal dan sebagainya. Nah, itu kan juga kurang baik, sehingga tampilkan kelebihanmu gitu. Kamu harus tahu kelebihanmu dan kamu harus gali itu. Nah, insya Allah setiap manusia itu punya segmennya gitu. Jadi kayak makanan itu pasti punya segmennya. Ada orang yang nggak suka, pasti juga ada orang yang suka. Dalam artian kelebihanmu itu ya kamu fungsikan untuk bagaimana kamu mempromosikan dirimu kepada orang itu begitu. Jadi memang dari kelebihan itulah yang kemudian akhirnya melahirkan orang itu bisa suka pada diri kita gitu. Karena orang itu akan takjub dengan ya kelebihan itu, karena pasti manusia itu ini sebenarnya, Mas, menyadari bahwa manusia itu punya kelebihan dan kekurangan itu tadi. Jadi pasti akan menyadari itu dan pasti akan memaklumi itu. Tinggal kita itu tahu kelebihan kita. Oke. Gitu, Mas. Oke. Ini, Mas, sekarang itu kan banyak ada orang yang suka milih-milih. Betul. Kalau nggak kaya nggak nikah. Terus kemudian kalau nggak tampan nggak menikah. Terus milih-milih, akhirnya orang itu menjadi tua. Misalnya. Akhirnya masih milih-milih aja. Bagaimana pandangan Mas Husnan ketika ada seseorang yang milih-milih seperti itu? Nah, itu memang agak rewel ya orangnya. Itu biasanya memang dia itu tidak pernah bisa mewajari kekurangan orang, Mas. Biasanya ada kesalahan seperti itu. Orang yang seperti itu biasanya dia itu tidak bisa menerima kekurangan orang lain dan seakan-akan dia mengejar kelebihannya orang gitu. Dan seakan-akan kekurangan ini itu tidak bisa dirubah di kemudian hari. Nah, padahal kan kekurangan juga bisa kita rubah sebenarnya. Kalau kita itu mau berusaha ya. Nah, itu kadangkala ada kesalahan di sana, Mas. Dia tidak bisa mewajari kekurangan ya, kemudian dia terlalu pilih-pilih begitu, terlalu akhirnya dia mengkotak-kotai harus gini, padahal orang kan tidak bisa kita atur seenak kita gitu ya. Jadi akhirnya kita juga harus bisa mewajari itu. Nah, sebagai orang yang memilih pasangan, justru itulah hadirnya kamu untuk pasanganmu sebagai pelengkap kehidupannya, kan begitu kan. Ada plus ada minus, sehingga itulah yang nanti kamu bisa bekerja sama. Makanya orang-orang yang seperti itu kan
harusnya bisa melengkapi kekurangan orang itu gitu. Tinggal bagaimana nanti kita menyikapinya. Nah, itu sih Mas. Jadi kita memang jangan jangan terlalu menuntut kelebihan dari orang. Kita sendiri pun pasti ada kekurangan gitu. Oke. Nah, itu. Oke, yang terakhir pesan apa yang mau disampaikan ke masyarakat Indonesia khususnya anak muda yang sekarang ya lagi kasmaran, lagi suka mencintai tapi tidak mencintai misalnya. Kemudian cinta ditolak, apa pesannya? Ya. Begini ya Mas, sebagai anak muda dan biasanya saya juga ini Mas punya panggilan kepada audiens saya ini. Biasanya saya panggil sobat intelektual. Artinya mereka juga harus secara intelektual itu bisa mengendalikan dirinya begitu. Dalam artian begini, anak muda itu memang masa-masanya dia mencari pasangan. Itu memang hal fitrawi dan itu memang itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala supaya memang kita bisa merasakan kebahagiaan pernikahan itu tadi. Makanya ada tumbuh rasa cinta. Rasa cinta itu wajar teman-teman ya. Rasa cinta itu wajar dan rasa cinta itu memang perlu kita gali supaya rasa cinta ini tidak menyakiti diri kita gitu. Dan sebelum kita mencintai, harapannya kita itu bisa mencintai diri kita terlebih dahulu. Karena kadangkala orang sering lupa ketika kita sudah mencintai orang, kadangkala kita mengorbankan seluruhnya di dalam diri kita dan itu membuat diri kita itu malah hancur gitu. Nah, itu yang tidak boleh kita lupakan. Dalam artian kita cintai diri kita dulu, kelebihan kita, kekurangan kita, bagaimana kita juga menumbuhkan skill kita ya, kelebihan-kelebihan kita, bagaimana kita meminimalisir kekurangan kita. Nah, itu begitu. Jadi cintai diri kita dulu sebagai basically utama untuk mencintai orang lain. Nah, itu juga yang pertama, Mas. Jadi kita harus cinta terhadap diri kita terlebih dahulu sebelum mencintai. Kemudian barulah kita bisa mencintai orang lain dengan tujuan memang serius untuk menjalin hubungan pernikahan. Nah, ini yang kadangkala anak muda tidak pernah memikirkan itu. Pacaran ya sekedar pacaran tanpa ada tujuan pernikahan dan kemudian ketika setelah pernikahan bagaimana konsep hidupnya begitu. Nah, ini yang perlu juga dimengerti oleh anak muda bahwa ya anak muda juga harus paham ya nilai terkait dengan rasa cinta itu tadi begitu. Nah, kemudian juga memiliki standar yang baik. Dalam artian bukan standar hawa nafsu, Mas. Jadi standar yang memang perhitungan rasional, perhitungan yang benar-benar baik secara agama itu tadi, kemudian juga secara sosialnya juga itu. Nah, standar ini itu dibuat itu bukan hanya sekedar secuplik aja, misalkan ganteng aja. Enggak. Itu juga tetap boleh kita itu memikirkan standar dengan baik, misalkan sikapnya pemikirannya gitu ya. Pemikirannya harus baik gitu. Harus dewasa, harus matang ya. Kalau kita itu harus matang. Kalau pemikirannya tidak matang, nah ini bahaya ketika diteruskan begitu. Nah, kita sebagai pasangan harus mengingatkan ini. Nah, jika tidak bisa diingatkan, nah berarti apa? Berarti ini tidak cocok dengan kita gitu. Nah, ini harus juga diwaspadai. Nah, selama dia pengen berbenah diri, nah boleh kita lanjutkan. Oke, setelah pemikiran matang ya, pastinya agamanya itu juga baik gitu. Karena apa? Karena mikirnya itu matang ya. Pasti agamanya itu akan membuat dirinya itu semakin baik, spiritualnya lah gitu. Nah, kemudian juga kepada orang tuanya gitu. Nah, itu juga harus dipikirkan. Oke, satu kalimat untuk Hodari Podcast Rakyat. Oke. Hodari Podcast Rakyat, nikmati progresnya dan raihlah suksesnya. Oke. Terima kasih. Tangannya begini, sama-sama Indonesia butuh anak muda. Indonesia butuh anak muda. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Mas Hodari.